Yongki Wihoro alias Yoyo. Yoi, brother kita satu ini memang bukan pemain baru di kancah modifikasi mobil Indonesia. Buktinya nih, sekarang Doi lagi fokus bangun beberapa mobilnya yang semua dibalut aliran modifikasi rally look. Memang mobilnya bukan sebuah mobil baru, tapi spesial karena terbilang langka yang konon nih, Suzuki Amenity 2 pintu ini hanya ada 200 unit di Indonesia. Apalagi kalau dandanan rally look kayak gini, gua yakin nggak kalah keren sama mobil baru anak muda zaman sekarang. Yuk, nggak pakai lama, langsung kita kupas tuntas dan ngobrol bareng Bro Yoyo. Oke Black Pals, kita kembali lagi di edisi Drive It kali ini. Nah, mungkin lu udah bisa lihat mobil yang ada di belakang gue ini. Tapi sebelum itu, sebelum lu nebak-nebak lebih lanjut mobil ini apa, kita kenalan dulu nih sama narsum gue yang satu ini, yaitu tak lain dan bukan adalah Bro Yoyo. Halo Bro. Halo, nama gue Yoyo Wihoro. Di belakang gue ini ada mobil pegangan gue, Suzuki Amenity tahun 90, yang udah gue rubah jadi Suzuki Cultus. Ada beberapa yang gue rubah dari mulai bumper, grill, side skirt, kaki-kaki pakai punya Suzuki Cultus Jepang. Apa kabar Bro? Baik, sehat. Nah, Bro Yoyo ini udah main mobil dari tahun 90-an. Jadi gokil ya. Pokoknya kalau lu udah expert di dunia modifikasi, lu senior, lu pasti tahu lah sama Bro Yoyo satu ini. Nah, Bro Yoyo. Siap. Thank you banget nih udah datang hari ini kemari. Kita udah boleh nge-review si mobil yang keren ini, Amenity berarti ya? Amenity basicnya. Ya, kebetulan akhir-akhir ini ya emang retro lagi 10 tahun terakhir ini lagi rame ya. Lagi rame ya. Ya kita main di mobil retro. Betulnya teman-teman nih, yang teman-teman lama ngumpulnya di retro semua. Retro semua ya. Berarti Bro Yoyo nih retro dan nyemplung juga di rally look ya? Rally look juga. Jadi konsepnya gue bikin retro rally look. Kenapa gue ke aliran rally look? Semua aliran hampir dulu dari tahun 90-an udah gue coba. Umur semakin kesini pengennya jadi rally look aja. Belum pernah sih dari dulu, baru sekarang aja gue pengen. Ya kebetulan di komunitas gue di rally look kebanyakan teman-teman lama semua di situ di dalamnya. Ya udah gue klop juga di situ. Satu itu, kedua juga itu mobil aliran tinggi. Artinya bisa dipakai kemana aja, masih bisa enak aja. Itu aja sih kalau menurut gue. Oke, kalau gitu Bro. Nah, tapi sebelumnya gue boleh nggak nih muter-muter ngeliatin mobil lo nih sembari gue review singkat boleh, nih? Boleh, siap. Boleh, oke siap. Thank you Bro. Thank you, sama-sama. Mobil ini basicnya memang di Indonesia cuma ada 200 unit. Jadi memang nggak banyak gitu kan. Bahkan kalau kata Bro Yoyo juga, mobil ini yang terdaftar dalam grupannya Amenity ini cuma ada 85. Jadi ini salah satu mobil yang menurut gua juga basicnya itu juga nggak banyak. Nggak terlalu sering lah lihat di jalanan. Kurang lebih seperti apa yang dimodifikasi, balik lagi mobil ini gue jelasin dulu ya, bergaya rally look gitu. Nah, gue suka banget karena semuanya tepat sesuai penggunaan barang-barangnya dengan tahunnya dan part-part yang dipasang itu emang cocok buat mobil ini. Kayak gimana? Langsung aja kita bahas bagian eksteriornya ya. Yuk. Nah, hal pertama yang dilakuin di mobil ini sebelum pernak-pernik rally-nya dipasangin adalah menambahkan pernak-pernik kultusnya, dirubah jadi kultus yang ada di Jepang. Yaitu bumper depan, side skirt samping, bumper belakang, sampai ke lampunya itu punyanya kultus. Tapi kita ngebahas yang bagian depan dulu nih ya. Ini bumpernya berbeda dengan Amenity yang ada di Indonesia. Harusnya yang keluar di Indonesia tuh beda. Jadi yang ini tuh udah ada kisi-kisi sininya, nah ini beda. Nah sampai grillnya juga dia udah pakai, tapi yang di grill ini pakai punyanya Esteem GT gitu. Jadi ada beberapa parts yang di mix and match, tapi tujuannya supaya mobil ini kelihatan makin sporty. Karena rally ya pasti gayanya harus sporty gitu kan. Nah, ini nih menurut gua pernik depan yang lumayan gokil. Ini adalah fog lamp PAI yang ada wipernya. Nah, ini barang tuh bener-bener susah banget. Lu kalau nyari harganya, aduh, udah nggak ngotak lagi dah. Karena kenapa? Karena di sini itu dia ada wiper dan ada washernya dia. Jadi emang bener-bener buat rally gitu kan. Kalau rally kan lu timpa di mana-mana kotor, perlu lampu, ya udah dibersihin sendiri dari mekanisme sininya. Nah, mungkin lo bisa ngelirik dikit di sini. Di sini ada roof scoop ya. Nah, roof scoop ini menurut gua cocok. Kenapa cocok? Karena mobil ini bergaya rally, di mana pernak-perniknya pas, sehingga penambahan ini menurut gua pas banget, walaupun memang nggak dibolongin ke dalam.
tapi jadinya aura mobilnya makin keluar dan nggak terkesan seperti murahan dan aneh ya. Oke, lanjut kita ke samping aja ya. Yuk. Nah, dari samping nih ya, udah kelihatan nih. Apalagi kalau lu amenity kayak gimana, ini nggak kayak gini. Ini tambahan lagi punyanya Kultus Jepang, jadi side moldingnya tuh lebih tebel. Bentukannya beda, nggak rata, nah seperti ini. Lalu yang kedua adalah kita juga ngeliat di velgnya. Gue pakai velg 16 OZ Super Turismo WRC, lebar 7, offsetnya 40. Gue pakai ban Hankook ukuran 16 195 per 50. Untuk kaki-kaki, gue pakai Jamex, masih gue potong. Shock breaker depan pakai Tokicho yang gas, belakang pakai Koni Ultra Red yang merah. Klasik. Untuk pengereman belakang gue ganti pakai disc brake Suzuki Kultus. Tapi ini adalah salah satu gaya rally tarmac yang benar menurut gue. Jadi jangan berpikir, wah kurang cocok nih harusnya pakai ban pacul. Ya nggak juga, karena rally itu memang terbelah dua. Ada rally gravel dan tarmac. Nah ini mengusung gaya rally tarmac. Nah buat bagian belakang ini udah kelihatan cukup banyak berubah ya. Kayak tadi gue bilang, bumper belakang ini pakai punyanya Kultus Jepang. Lampu belakang juga udah berubah ya, ini punyanya Kultus. Mid spoiler ini juga pakai punya Kultus. Nah, jadi semuanya udah baik dirubah. Lalu ada ornamen tambahan ini, lampu belakang yang rally ya biasanya ya. Nah, ini punya PIA juga keluarannya. Jadi memang konsepnya itu mobil ini dibikin menjadi versi Jepangnya dulu. Jadi dirubah dulu semuanya, baru habis itu ditambah-tambahin ornamen lagi yang rally-nya gitu. Nah, gue udah ada di bagian interior si amenity ini ya. Nah, yang dirubah apa aja sih bang bagian dalam? Cukup banyak. Pertama, setir. Ini setir Sparco yang buat rally. Lalu habis itu shift knob juga disamakan pakai punya Sparco. Habis itu juga injekan pedal kaki semua itu punya Sparco juga sesuai tema lah ya. Dengan Sparco-Sparco yang udah ada. Nah, lalu di mobil ini yang dipakai nih emang bener-bener tuh menurut gue yang paling mantepnya lah. Yaitu LX modular dengan fishnet. Kepalanya fishnet. Nah ini yang ngebikin spesial. Biasanya kan Recaro jaring biasa yang sering bermunculan. Kalau di Indonesia disebutannya bahasa Indonesia dibilangnya Recaro senar. Nah ini yang seperti ini nih, garis-garis gini. Dan ini harganya sih bisa dibilang cukup gila ya. Lalu supaya cocok juga, jok belakang juga dibungkus menyerupai dengan bahan yang ada di jok depan. Begitupun di pintu juga ini dibungkus ulang lagi pakai bahan seperti Recaro yang Artista. Untuk interior yang lain-lainnya kecil-kecil aja sih, aksesoris kecil kayak helat tiang, terus pakai sound system pakai Cobra, stick Cobra, itu aja. Audio nggak terlalu banyak gue rubah, cuman pakai Pioneer terbaru, lupa gue tipenya apa, cuman pakai Cobra sama subwoofer yang 8 in, pakai GL audio sama ininya power, udah itu aja sih. Kalau nggak terlalu banyak kalau audio gue. Lalu udah gitu juga di dalam ini kayak spion tengah nih, ini spion yang untuk rally, di mana ada lampunya. Ya mungkin kalau di mobil rally itu supaya buat si co-driver itu buat baca pace note ya, kan perlu lampu. Nah ini udah disematin juga ada. Lalu ada under tray juga, itu punya Kultus Jepang buat naruh barang gitu kan. Lalu untuk menambah ornamen-ornamennya lagi kayak di karpet bawah pakai punya OMP, tuh kayak kesannya rally banget nggak sih kayak gitu. Nah, lalu juga di sini juga ada tachometer lagi. Yang tachometer ini adalah keluaran Scrot. Ini juga barang-barang tahun 90-an. Nah, sama ini nih, Cobra Stick. Tapi yang gue suka, mobil tahun segini khasnya nih, tengah bagian sini tuh mau lu bilang Honda kayak Toyota atau ini tuh tengahnya ada konsol yang kayak gini nih. Makanya bener-bener pas head unit diganti tapi pakai model single dinding zaman dulu supaya kesannya nggak jadi aneh gitu. Walaupun nih Pioneer keluaran terbaru gitu yang udah bisa Bluetooth, tapi tetap dipakai yang model seperti ini. Di bagian belakang lu juga bisa lihat dia pakai lampu helat terus black lamp ya. Kalau lu tanya harganya udah nggak ngotak lagi sekarang. Jadi emang barang-barangnya di sini tuh nggak ada yang bisa yang dibilang murah. Nah, nih udah nganga nih kap mesin nih. Kita lihat nganganya maksudnya bukan nganga kesetel ya, tapi nganga udah dibuka. Kita lihat langsung bagian mesin ada apa aja nih. Kalau untuk engine, mesin emang ini udah sama Kultus. Bloknya udah G13B. Cuman kalau Kultus itu kan udah atasnya headnya udah di OAC. Kalau ini masih SOHC. Nah, kalau untuk ini masih mesin standar. Cuman gue porting polish saja, sama main di pengapian aja pakai kabel busi Blue Fire. Coil Blue Fire, busi iridium, sama open filter aja, saringan udara itu aja. Ya kalau ada rezeki nanti kemungkinan gue akan up ke DOAC-nya. Konfigurasi 421 header free flow.
Jadi kalau sektor mesin ini memang Bro Yoyo ada kepingin perubahan ke depannya itu pakai blok atasnya yang punyanya Jepangnya ya, yang punya si Kultusnya itu. Bedanya adalah dia udah DOHC bukan SOHC. Nah itu masih on progress akan dilakukan. Tapi sih so far menurut gua perubahan yang ini tuh udah pas untuk pemakaian harian dulu gitu, nggak ribet dan masih reliable. Itu sih. Jadi bener-bener on point yang dirubah, bukan cuma sekedar spek buat kencang segala macam, tapi yang dipakai harian juga masih enak karena mobil ini memang masih suka dipakai juga buat lalang keliling sana sini gitu. Jadi kurang lebih untuk mesin seperti itu yang dirubah. Oke, kita tutup dulu ke mesinnya. Nah, jadi kalau buat spesifikasi mobil itu kurang lebih udah sebutin tadi ya. Kesimpulannya untuk mobil ini, menurut gua di sini yang harus di-highlight adalah tepat sasaran, tahu arahnya mau kemana. Jadi gini, sering banget gue lihat banyak orang ngemodifikasi itu, dia tahu yang dia mau, tapi barang yang mau dipasang itu dia nggak tahu harus apa aja, harus seperti apa. Bro Yoyo di sini bener-bener masang sesuai dengan mobil ini yang pas. Rally, barang rally dipakai, tapi barang rally yang dipakai atau penambahan aksesoris yang dipakai itu yang sesuai dengan tahunnya. Nah, pertanyaannya kalau buat di kontes gimana sih mobil ini? Kalau untuk kita di Black Auto Battle, mobil ini pasti masuknya ke ranahnya culture. Lebih tepatnya ke arah sana ya. Karena kenapa? Culture itu mobil-mobil yang idealis. Bukan hanya soal spek, tapi idealisnya ke arah kemana dan bener apa enggak. Nah ini bisa dibilang arahnya seperti JDM modifikasi lah kalau gue bilang gitu. Kurangnya apa ya kurang lebih atau bisa diimprove di mana lagi ya? Kalau menurut gue sih sebenarnya udah pas ya mobil ini ya. Cuma mungkin memang namanya kita punya acara untuk modifikasi atau untuk kontes, mungkin bagian mesin bisa kita lebih tambah lagi, upgrade lagi gitu kan. Bagian kaki-kaki mungkin remnya bisa kita ganti juga lagi gitu kan, pakai yang untuk racingnya. Tapi ya balik lagi, keperluan mobil ini kan lebih dipakai buat harian gitu kan. Kalau udah seserius itu gua rasa nggak akan senyaman sekarang untuk dipakai. Tapi kalau mau diikutin kontes ya seperti itu yang bisa dilakuin lah di mobil ini gitu. Nah, kalau untuk penilaian mobil ini, gue bisa kasih angka solid yaitu di angka 8. Barang yang dipakai bukan sembarang barang. Memang nggak semua orang ngerti, karena memang untuk barang-barang di sini tuh mungkin orang-orang yang dalam banget lah, yang paham banget di mobil ini gitu kan. Tapi begitu lu tahu barang apa aja yang dipasang, ini bukan barang sembarangan dan istilahnya tuh mix and match-nya itu pas banget. Jadi mobil ini temanya kental banget, arahnya nggak salah, bener-bener kalau zaman sekarang disebutnya period correct, ya ini bener-bener period correct. Nah bro, ini kan sejarah berkecimpung di dunia modifikasi ini. Kalau Bro Yoyo ini kan udah cukup panjang nih sebenarnya. Jadi gue cukup penasaran juga, selama ini lu memodifikasi mobil, itu sebenarnya arti modifikasi buat lu tuh apa sih? Kalau arti modifikasi menurut gue sih ya apa ya? Modifikasi ya apa yang kita inginkan di pikiran kita bisa diaplikasikan ke mobil, itu modifikasi menurut gue. Nah, ini kira-kira untuk barang-barang sebanyak ini yang udah dipasang di sini tuh habis berapa total modifikasi semuanya biayanya? Harga modifikasi ya hampir 2 kali harga mobil ya, kurang lebih lah segitu ya. Kalau bangun sih nggak lama sih gue, karena gue udah persiapan pernak-pernik mobil ini gue udah siap sebetulnya. Sambil berjalan, nggak lama sih 2-3 bulan udah rapi semua jadi model seperti ini. Tinggal sambil berjalan penyusahan apa yang nggak enak baru kita perbaiki lagi, udah itu aja. Boleh dong bagi tips and triknya, karena pasti kan juga ada yang bingung nih arahnya bagusnya ke arah gimana ya. Tips modifikasi, kalau tips modifikasi yang jelas konsepnya harus jelas dulu mau kemana arahnya, baru kita bisa jalan. Nah, Black Pals, itu dia keseruan kita hari ini nge-review mobil ini. Gua harap lu bisa mengerti lah soal modifikasi mobil ini, karena memang di zaman sekarang modifikasi seperti ini tuh dibilang banyak udah nggak terlalu banyak lah. Tapi istilahnya memang perlu dimengerti seperti ini, karena mobil ini emang sebenarnya yang dirubah tuh banyak banget dan dalam gitu. Jadi cukup seru ya. Oke Black Pals, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, sampai jumpa di drive selanjutnya. Bye!
lust to the lust, never really gon' make shit.